Saya akan lanjutkan untuk mengisi data SKP online. Sebelumnya kita sudah mengisi data Dupak, yaitu rencana kerja kita dengan target yang sudah kita tentukan lama tahunnya. Dan kita juga sudah menyimpan dan mengenerate target tahunan dari SKP yang sudah kita buat. Ini adalah draft yang sudah saya buat kemarin, yaitu untuk periode 2016 dan 2017. Statusnya sekarang sedang penilaian atasan. Dari data ini kita akan membuat target bulanan ya. Untuk membuat target bulanan, klik di prestasi kerja. Nanti pada akun ibu dan bapak tentunya data prestasi kerja ini masih akan terisi kosong atau tidak akan sebanyak ini. Untuk memastikan target yang saya buat sebelumnya, saya akan close data target tahun ini sehingga aplikasi akan menampilkan semua target dari semua tahun. Karena kemarin saya membuat dari tahun 2016. Agar lebih mudah, saya akan buat dulu untuk target 2016. Saya akan cari search tahun for 2016. Dan rasanya yang saya buat kemarin adalah target yang dibuat paling akhir, yaitu ini dia, guru B. Kita punya di 2016 kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Kita punya 5 kegiatan. Ini adalah kegiatan terakhir. Yang ini di atas ini sebetulnya adalah yang dibuat oleh guru yang lain. Jadi yang saya buat kemarin adalah dari mulai pendidikan, pembelajaran, kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, pengembangan diri dan pengembangan profesi ini untuk yang 2016. Saya akan klik di pendidikan, di kegiatan pertama yang kita rancang untuk 2016. Saya klik. Kita lihat waktunya 1 bulan. Saya klik edit, lalu saya klik target bulanan. Saya juga bisa menambahkan catatan, misalkan lulus S2 tahun 2015. Saya klik target bulanan. Kita scroll, lalu saya generate target bulanan. Kita scroll kembali, sekarang sudah ada. Karena asumsinya kita sudah menyelesaikan kuliahnya, maka saya bisa laporkan bulan Januari. Saya laporkan satu dokumen. Saya save. Lalu saya akan ajukan target. Untuk ke target selanjutnya saya cukup tekan tombol panah ke kanan. Kita lihat kegiatan pembelajaran yang sudah kita rancang kemarin. Saya klik di edit. Kemudian target bulanan siap dibuat. Lalu saya akan generate target bulanan. Karena kita sudah rancang untuk 12 bulan, maka sistem akan membuat rincian selama 12 bulan. Khusus untuk pembelajaran, maka untuk Januari sampai dengan Oktober atau November kita akan isikan, saya akan ganti menjadi 20, karena saya wakil kepala sekolah 12, saya akan ganti menjadi jam pelajaran. Saya klik, saya hapus dulu. Lalu saya ketik jam. Saya pilih jam per minggu. Untuk Februari pun saya akan isikan yang sama, 12. April juga saya isikan 12. Mei juga 12. Juni 12. Juli 12. Agustus 12. September 12. Oktober juga 12. Untuk November dan Desember,
karena diasumsikan di November ini saya akan mendapatkan penilaian kinerja guru, maka saya akan ubah menjadi satu dokumen. Atau kalau kita lakukan penilaian di bulan Desember, maka yang Desember akan menjadi satu dokumen, sementara yang lain akan tetap jam per minggu. Jadi jika diasumsikan kita akan melakukan PKG pada bulan November, maka nilai PKG akan kita masukkan di bulan November. Tetapi apabila PKG dilaksanakan di bulan Desember, maka kita akan isikan penilaian kinerja guru kita di bulan November, sehingga yang kita laporkan bukan jam per minggu tetapi dokumen penilaian kinerja guru beserta tentunya lampirannya, misalkan buku kurikulum. Saya selesaikan untuk bulan yang lain. Jam per minggu. Juli juga yang saya laporkan adalah jumlah jam saya mengajar, dengan asumsi saya akan melaporkan mungkin agenda kelas, mungkin juga daftar hadir saya mengajar. Agustus masih sama. September juga saya hanya akan melaporkan jumlah jam mengajar saya. Atau jika ibu dan bapak yang punya dokumen laporan tiap bulan, bisa juga diganti dengan jumlah dokumen yang biasa dilaporkan untuk setiap bulan. Oktober juga saya ganti menjadi jam per minggu. Untuk November, karena saya akan merencanakan PKG-nya bulan November, maka dia menjadi dua dokumen, satu dokumen kurikulum dan satu dokumen PKG. Dan Desembernya karena sudah tidak ada nilai PKG, saya kembalikan ke jam per minggu. Dan sekali lagi untuk November dan Desember kita bisa switch, bisa Desember yang dua dokumen dan November yang masih jam per minggu. Untuk angka kredit, karena asumsi guru hanya akan mendapatkan angka kredit satu kali dalam satu tahun, maka untuk bulan Januari dan lainnya kecuali bulan November atau Desember, bulan dimana kita mendapatkan nilai dari PKG, maka semua akan saya nolkan. Untuk bulan November, karena kita merencanakan mendapatkan 4,75, maka angka kreditnya saya tuliskan di bulan November. Apabila PKG kita di bulan Desember, maka 4,75 atau nilai dari kegiatan pembelajaran Anda masukkan di bulan Desember. Desember saya kembalikan ke 0. Untuk target pembelajaran tahun 2016 sudah kita buat rincian per bulannya. Saya bisa save. Lalu saya bisa ajukan target saya ini. Ya, dia masih loading. Saya ajukan target. Oke. Saya klik next ke item prestasi kerja lainnya, yaitu target bulanan lainnya. Saya punya kepala sekolah, wali kelas, dan lain-lain. Saya klik edit. Seperti biasa kita akan klik target bulanan siap dibuat. Agar kita bisa membuat target bulanan, kita cek kembali, karena Wakasek dia berlaku selama 1 tahun, maka 12 bulan sudah sesuai. Selanjutnya kita klik generate target bulanan untuk kita mengisikan lagi-lagi target bulanannya. Sistem akan membagi sesuai dengan bulan atau lama kegiatan yang sudah kita rancang, ada 12. Asumsinya adalah setiap bulan waktu kepala sekolah akan membuat rencana laporan. Jadi saya akan ganti dokumennya misalkan menjadi laporan. Atau kita juga bisa pilih yang lain. Kita asumsikan kepala sekolah akan membuat konsep laporan selama 1 bulan 1 kali, atau draft laporan misalkan, atau boleh kalau memang ada jenis laporan yang dikumpulkan kita bisa pilih laporan. Dalam hal ini saya akan membuat
konsep dan laporan atau konsep laporan. Kita samakan kuantitasnya sesi dengan satu dokumen atau satu konsep laporan. Dan ini jumlah kuantitas ini karena tergantung dari sekolah masing-masing, maka bisa saja berbeda di sisi satuan. Jadi ini bisa saja misalkan kita akan membuat laporan per 3 bulan. Untuk April, Mei misalkan kembali membuat konsep laporan per 3 bulan, sehingga di bulan Juni maka Wakasek ini akan membuat laporan 3 bulanan. Dan sekali lagi ini diasumsikan sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Untuk bulan Juli kembali kita harus membuat konsep pelaporan 3 bulanan. Agustus juga membuat konsep laporan 3 bulanan. Lalu pada bulan September kita asumsikan Wakasek akan membuat laporan triwulan. Bulan Oktober juga kita asumsikan akan membuat konsep laporan. Ini kembali konsep laporan untuk Oktober. Untuk November juga membuat konsep laporan. Sementara di bulan Desember akan ada 2 dokumen, yaitu laporan triwulan terakhir dan juga dokumen penilaian kinerja Wakasek, dan itu artinya angka kredit akan didapatkan pada bulan Desember. Maka pada bulan yang lain saya akan set menjadi 0. Bulan September juga saya set menjadi 0, lalu bulan Oktober juga 0, November juga 0, dan untuk Desember karena kita punya nilai penilaian kinerja wakil kepala sekolah, maka angka kredit sejumlah 4,75 akan saya masukkan di bulan Desember, 4,75. Lalu saya save. Baik, target bulanan kita untuk poin kepala sekolah, wakil wali kelas, Wakasek dan lainnya sudah selesai. Kalau sudah yakin, kita bisa ajukan target. Oke. Kita masih punya 2 kegiatan untuk tahun 2016. Saya akan klik kembali panah kanan untuk melihat kegiatan yang lain di tahun 2016, yaitu di poin pengembangan diri. Saya klik edit. Lalu saya klik target bulanan. Kita scroll, kita generate target bulanan. Karena kita rencanakan 1 tahun hanya dapat 1 kali, dan karena ini sifatnya adalah pelaporan saja, karena 2016 sudah lewat, maka saya tinggal laporkan yang sebelumnya di bulan apa. Misalkan saya mendapatkan pelatihan di bulan Agustus 2016. Dokumennya saya asumsikan 1 dokumen, angka kreditnya 1, sudah sesuai, saya save. Lalu karena saya sudah yakin, saya akan ajukan target.
Saya klik kembali panah kanan untuk kita isikan target bulanan untuk sub unsur pengembangan profesi. Saya klik edit. Target bulanan siap dibuat. Kita lihat 2 bulan saya akan generate target bulanan. Kita asumsikan kita punya 2 nilai. Misalkan di bulan Januari saya akan punya satu dokumen, saya laporkan angka kreditnya 0,5, dan untuk bulan lainnya misalkan kita akan mendapatkan pengembangan profesi di bulan yang lain, misalkan di bulan Juni, karena dia hanya melaporkan, saya akan ketik satu dokumen lalu juga nilainya setengahnya. Nilai ini tergantung dari jenis kegiatan yang kita lakukan, bisa dibagi 2 atau bisa misalkan 0,2 dan 0,8. Sudah selesai, saya klik save. Lalu saya ajukan target agar target bulan ini bisa direview oleh kepala sekolah kita sebagai atasan langsung. Saya klik ajukan target. Oke. Maka target kita untuk tahun 2016 sudah selesai. Karena kemarin kita sudah merancang untuk 2 tahun, maka saya akan merancang atau akan mengedit kembali prestasi kerja atau target bulanan di tahun 2017. Dan apabila kita merancang untuk 2018 dan seterusnya, kita juga harus melanjutkan target bulanan kita. Kita lihat filternya sudah otomatis di tahun 2017. Saya scroll ke bagian paling bawah karena sepertinya yang akan kita masukkan adalah, kita lihat ya 2017 rasanya adalah ini. Saya memasukkan kegiatan pembelajaran, kepala sekolah atau wakil kepala sekolah dan wali kelas, publikasi, pengembangan diri, dan tutor guru. Dengan cara yang sama saya tinggal klik. Lalu dengan cara yang sama seperti yang tadi kita lakukan, kita ulangi terus prosesnya sehingga semua kegiatan kita sudah kita laporkan. Setelah selesai kita ajukan ke atasan. Dengan demikian maka target bulan kita sudah selesai, dan selanjutnya kita tinggal melaporkan prestasi kinerja bulanan kita. Namun karena target kita belum diterima oleh BKD, maka kita belum dapat melakukan pelaporan kinerja. Apabila ajuan kita sudah diterima oleh BKD atau oleh verifikator, maka kita bisa melaporkan kinerja bulanan kita di menu hasil prestasi kerja, laporan kegiatan bulanan. Ini untuk rekap total. Untuk melaporkan, kita bisa laporkan di prestasi kerja bulanan. Maka nanti di menu ini semua rencana bulanan yang sudah kita buat, kita bisa laporkan realisasinya, dan hasil tersebut akan direview oleh kepala sekolah kita untuk dilaporkan dan diusulkan penembuhan nilai kepada BKD. Saya rasa untuk pengisian SKP ini sudah cukup, karena untuk sekarang ini yang perlu kita lakukan adalah membuat target tahunan dan membuat target bulanan untuk periode yang sudah kita usulkan. Jika sudah selesai, maka kita bisa log out dengan menggunakan menu yang ada di daftar nama sini. Kita bisa klik logout. Untuk menambah foto, kita bisa menggunakan menu preference. Nanti akan muncul data seperti ini, change my preference. Kita bisa ganti foto di menu ini. Klik edit lalu masukkan fotonya dan lain sebagainya, kita bisa isikan di sini. Saya cancel karena saya tidak akan mengisikan datanya. Jadi itulah cara pengisian SKP bulanan. Selamat mengisi dan mohon maaf apabila penjelasannya kurang jelas. Terima kasih, sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya.